Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Taufik, Ade Sujati, Ade Muhammad Farhanuddin, Ahmad Mustafa Salsabil, Nur Syahid, Muhammad Rizky Rahmatullah, M. Rizky Samsil Ardi, dan Sahputra Dewantara. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang sintesis protein dan tahapan-tahapan di dalamnya serta hal yang berkaitan dengan proses sintesis protein. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan dari sintesis protein. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup memiliki sel yang mana salah satu fungsinya adalah sebagai unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Di dalamnya terdapat bermacam-macam organel sel seperti halnya nukleus, mitokondria, lisosom, sitoplasma, badan Golgi, ribosom, dan organel sel lainnya. Sehingga semua sel organel tersebut memiliki peranan penting di dalam hal proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada definisi, di mana definisi sintesis protein ini adalah suatu proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode-kode genetik. Lalu untuk proses sintesis protein ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama ada proses transkripsi. Nah, untuk proses transkripsi ini adalah DNA yang mencetak mRNA di dalam nukleus. Nah, yang satunya lagi atau yang kedua yaitu ada translasi. Untuk translasi ini pengertiannya yaitu penerjemahan informasi genetik berupa urutan basa nitrogen menjadi asam amino. Tahapan sintesis protein secara umum. Tahapan-tahapan proses sintesis protein terdiri atas tahapan transkripsi dan translasi. Jika transkripsi adalah DNA yang mencetak mRNA di dalam nukleus, maka tahapan translasi adalah penerjemahan informasi genetik berupa urutan basa nitrogen menjadi asam amino. Tahapan transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense, sedangkan rantai DNA-nya disebut rantai antisense. Ini terjadi di dalam inti sel. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang dikandung oleh suatu organisme tersebut dengan genom. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dibatasi oleh promoter dan terminator. Hanya saja dari dua utas DNA yang digunakan sebagai cetakan sintesis RNA. Utas DNA yang digunakan sebagai cetakan bagi sintesis RNA disebut dengan utas cetakan atau template. Sedangkan utas DNA lainnya disebut dengan utas pendamping. Walaupun hanya satu utas yang berfungsi sebagai cetakan, tetapi tidak selalu utas yang sama digunakan sebagai cetakan sepanjang molekul DNA di dalam genom suatu organisme. Jadi pada suatu gen, utas yang digunakan sebagai cetakan, tetapi pada gen lainnya, kemungkinan utas yang lainnya yang digunakan sebagai cetakan. Tahap translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik yang menjadi protein sesuai kode genetiknya, berupa kodon di sepanjang molekul RNA, sebagai penerjemahan RNA-T. RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Jenis asam amino yang dirangkai ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Jadi, mRNA digunakan sebagai model cetakan bagi sintesis protein asam amino, dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai tahapan transkripsi pada sintesis protein. Perlu kita ketahui bahwasanya transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA messenger dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang terkandung oleh suatu organisme yang disebut dengan genom.
Perlu kita ketahui bahwasanya transkripsi itu terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahapan inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang berapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Lanjut ke tahap yang kedua pada tahapan transkripsi, yakni tahapan elongasi atau tahapan pemanjangan. Di mana ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Nah, lanjut ke tahapan terakhir dari proses transkripsi, yakni tahapan terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi pada organisme prokariot. Pada organisme prokariot, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai terminasi. Sedangkan pada organisme eukariot, RNA polimerase terus melewati titik terminasi antara 10-35 nukleotida. Jadi pada organisme prokariot ini akan berhenti RNA polimerasenya pada titik terminasi. Sedangkan pada organisme eukariot, RNA polimerasenya itu akan terus melewati titik terminasi kira-kira sampai 10-35 nukleotida. RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Sehingga hasil dari tahapan transkripsi adalah RNA messenger atau RNA duta, yang mana RNA messenger ini akan digunakan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan translasi. Tahap translasi. Tahap translasi, apa sih tahap translasi? Tahap translasi ada 3 tahap. Yang pertama ini inisiasi atau permulaan. Ribosom akan menempel pada mRNA pada daerah yang spesifik. Ribosom punya 2 situs penempelan untuk tRNA, yaitu situs peptidil dan situs aminoasil. Bila mana ribosom ini bertemu dengan kodon awal AUG pada mRNA, maka tRNA yang membawa metionin akan masuk ke dalam situs peptidil di dalam ribosom, dan ribosom akan membaca kodon di sebelahnya yang ada di bawahnya. Sesuai dengan kodon tRNA yang membawa asam amino tertentu akan memasuki situs aminoasil. Pada tahap selanjutnya, proses pemanjangan dimulai bila mana ribosom bergerak ke bawah ke arah 3 aksen OH. tRNA yang tadinya berada pada situs peptidil akan keluar dari kompleks ribosom mRNA sambil memindahkan asam amino yang dibawa kepada tRNA yang berada pada situs peptidil yang ditandai yang tadinya berada pada situs aminoasil. Tahapan selanjutnya yaitu proses penyelesaian atau terminasi ditandai bila ribosom bertemu dengan kodon akhir atau kodon stop. Pada saat ini tidak satu pun asam amino yang dirangkaikan sehingga proses sintesis protein berakhir. Ribosom kemudian berpisah dari mRNA dan terurai menjadi 2
subunit. Subunit besar dan subunit kecil. Selama proses translasi, subunit kecil menempel pada mRNA, sedangkan subunit besar berperan sebagai tempat tRNA, situs peptidil, dan situs aminoasid. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai protein. Protein sendiri mempunyai banyak sekali fungsi di tubuh kita. Pada dasarnya, protein menunjang keberadaan setiap sel di tubuh. Proses kekebalan tubuh, setiap orang dewasa harus sedikitnya mengonsumsi 1 gram protein per kilogram berat di tubuhnya. Kebutuhan akan protein bertambah pada perempuan yang sedang mengandung dan sebagai atlet. Asam amino merupakan komponen pembentuk protein. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan protein. Jika terjadi kekurangan protein, akan mengakibatkan yang pertama yaitu kerontokan pada rambut. Kedua, busung lapar. Ketiga, hipotonus. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, perkembangan jaringan. Kedua, kualitas protein. Ketiga, digestibilitas protein. Keempat, kandungan energi dari makanan. Dan yang kelima, status kesehatannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat asam amino. Seperti yang telah kita ketahui bahwa asam amino merupakan suatu senyawa yang memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu mencegah rambut rontok sekaligus menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. Yang kedua yaitu meningkatkan proses detoksifikasi amonia oleh hati sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu memastikan keseimbangan nitrogen yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem reproduksi. Yang keempat yaitu membantu meningkatkan massa otot dan meningkatkan berat badan. Yang kelima yaitu merangsang produksi hormon pertumbuhan dan memperkuat tulang serta kolagen. Yang keenam yaitu membantu menghindarkan kelelahan dan meningkatkan stamina. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membantu menjaga kesehatan jantung, membantu menghindari depresi dan meningkatkan daya ingat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis asam amino. Asam amino terdapat 20 jenis, yakni tirosin, sistein, serin, prolin, glisin, asam glumat, asam asparat, arginin, alanin, histidin, glutamin, asparagin, trifotam, treonin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, fenilalanin, dan panin. Maka dalam hal ini, ke-20 jenis asam amino tersebut berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, memperbaiki sel-sel yang rusak, memproduksi metabolisme, dan proses-proses lainnya yang berkaitan dengan tubuh. Dalam hal ini termasuk juga pada tingkat seluler. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian, moderator dapat menyimpulkan bahwasannya sintesis protein ialah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode-kode genetik. Yang mana sintesis protein ini itu dibagi menjadi 2 tahapan ya guys, yaitu transkripsi dan translasi. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.